jarang yang kena noob saya. Oke, bismillah, mari kita mulai perkuliahan kita. Jadi di hari ini kita akan membahas mengenai konsinyasi. Konsinyasi, ya kita sudah belajar konsinyasi ya. Insya Allah kalian sudah memahami apa itu arti konsinyasi. Dulu sudah diajari di tingkat 2 semester 4 waktu belajar mengenai pengakuan pendapatan. Ayo, ingat nggak? Ingat nggak? Pengakuan pendapatan ada konsinyasinya loh. Ya, jangankan dulu pengakuan pendapatan, orang hedging aja udah lupa ya. Oke, jadi konsinyasi itu intinya adalah ini ada perusahaan, ya, dia berperan sebagai consignor. Jadi ada perusahaan yang berperan sebagai consignor. Nah, berarti lawannya nanti akan ada perusahaan yang berperan sebagai consignee, di mana si consignor ini dia akan menitipkan barang kepada si consignee, kan? Bang, nitip barang dong bang, jualin. Oke, si consignee nanti dia akan menjualkan barangnya. Loh, aku jualin barangmu dapat apa? Oh, nanti tak kasih komisi 10% misalnya begitu dari nilai penjualan. Nah, jadi si consignor dia memperoleh keuntungan, tenaganya dia untuk menjual barang menjadi bertambah. Ya, tenaga dia memasarkan barang menjadi bertambah. Nah, sementara si consignee keuntungannya adalah dia memperoleh apa itu tadi, komisi dari penjualannya. Oke, jadi kalau bahasa kasarnya consignor itu adalah orang yang menitipkan barang untuk minta dijualkan, ya. Terus berikutnya si consignee itu adalah orang yang menjualkan barang si consignor. Nah, selama ini kan kita mengetahui bahwa yang namanya FOB dengan FOB itu adalah syarat terjadinya penjualan atau berubahnya kepemilikan hak. Ada yang namanya shipping point, ada yang namanya destination. Nah, ini kan barangnya kan sudah keluar dari gudang. Paham ya? FOB ini berlaku nggak? Tidak. Jadi di konsinyasi, karena ini merupakan perjanjian khusus bahwa kita titipin barang, maka yang kita anggap sebagai gudang kita, itu masih kita anggap sebagai gudang kita. Awalnya kan gudang kita cuma di sini nih, ya kan? Tapi karena ada perjanjian konsinyasi, ya kan, syarat FOB ini jadi tidak berlaku. Ini walaupun sudah keluar dari gudang kita, nanti yang kita anggap sebagai gudang kita adalah yang ini. Paham ya? Jadi nambah, walaupun ini bukan gudang kita ya faktanya ya. Tetapi nanti penjualan itu baru akan terjadi apabila dia sudah keluar dari gudang ini atau sampai di pembeli yang beneran. Oke ya, bisa dipahami ya. Nah, jadi konsinyasi itu ada di hukum juga. Hukum itu sudah membolehkan transaksi konsinyasi dan diatur tersendiri juga. Terus berikutnya, apa manfaatnya bagi si consignor? Tentu saja satu, kan yang tenaganya yang buat jualin barang jadi bertambah kan. Nah, jadi itu bisa, yang pertama manfaatnya itu adalah dia bisa jadi cara untuk memperluas pangsa pasar. Pangsa pasar, lama nggak dengar. Pangsa itu apa? Pasar itu apa? Itu kalimat yang kita harus gabungkan ya untuk apa namanya? Ya, jadi ini kalimat ini tuh pangsa itu saya belum tahu kalimat itu digunakan untuk kalimat kata yang lain ya. Ada ilmu lucu yang lain tapi nanti aja, baru mulai masa udah ngelawak. Terus berikutnya rinciannya adalah sebagai berikut. Kenapa kok ini apa namanya? Dia dianggap bisa memperluas pangsa pasar karena misalnya dia memiliki sebuah produk baru yang belum dikenal oleh masyarakat, maka kalau pemasarannya itu semakin banyak yang melakukan pemasaran, maka diharapkan produk tadi itu semakin dikenal oleh masyarakat dengan gampang. Ya, lebih mudah apabila kita memasarkan sendiri dengan dibantu dengan oleh consignee, maka barangnya lebih mudah lagi dikenal oleh masyarakat. Yang kedua, barang yang dijual oleh dealer dari waktu lalu terbukti tidak menguntungkan bagi dealer tersebut. Ya, jadi ini buat analisis aja sih. Misalnya kita punya barang nih, terus kita titipin di consignee 1, consignee 2, ada banyak misalnya consignee 5 dan sebagainya. Nah, di sini kita jadi punya analisis. Oh, ternyata sebuah barang tertentu itu di sini laku, di sini enggak. Ada barang tertentu di sini laku, di sini enggak dan sebagainya. Nah, di sini nanti dari data-data ini kita jadi bisa mengatur strategi. Oh, pasar mana sih yang membutuhkan barang ini gitu kan.
Nah, nanti itu bisa kita gunakan untuk mengatur strategi pemasaran berikutnya. Nah, terus berikutnya, barang yang biasanya produksinya mahal itu membutuhkan investasi yang besar bagi dealer bila ia harus membeli barang tersebut. Nah, jadi kalau kita itu memiliki barang yang harganya mahal, kita itu jadi akan memiliki kesulitan untuk mempunyai orang yang bersedia menjual barang kita. Jadi pada dasarnya kan proses bisnis itu adalah kita punya barang, ya kan? Terus orang ini membeli barang kita, paham ya? Terus dia jual ke orang lain. Dia sebagai distributor, nah dia memperoleh keuntungan dari selisih penjualan dan pembelian dia. Paham ya? Barangnya itu mahal, di sini mahal. Misalnya kita dealer Ferrari misalnya, kita jual Ferrari gitu kan. Itu kan satu mobil itu paling tidak 5 miliar misalnya. Nah, itu kan bisa digunakan untuk belanja dapat berapa senia ya? 5 miliar itu. 50 senia ya misalnya. Dealer lebih gampang bagi dia untuk menjual senia. Ya. Bukan untuk menjual, maaf. Lebih mudah bagi dealer untuk membelanjakan di mobil senia. Dia bisa dapat banyak. Turnover dia bisa kencang dibandingkan bila menjual Ferrari. Karena apa? Karena kos mobilnya mahal. Nah, jadi karena barang kita mahal, itu membuat distributor itu jadi enggan membeli barang kita. Nah, dengan konsinyasi, constraint itu jadi hilang. Paham ya? Jadi dealernya itu tinggal kita titipin barang, ya udah barangnya kamu bawa aja, nanti kamu dapat komisi kalau berhasil menjual seperti itu. Jadi mengurangi constraint terkait mahalnya biaya investasi untuk membeli persediaan. Terus berikutnya, seringkali ada harga barang itu sifatnya fluktuatif atau produknya itu mudah hilang, perishability. Jadi di pasar itu sering hilang di pasar, maksudnya tiba-tiba tidak diinginkan masyarakat, kurang lebih begitu ya. Nah, sehingga dealer itu hanya setuju untuk menjual barang yang resikonya itu ditanggung oleh pemilik barang. Ya, jadi memang pada dasarnya ada banyak dealer itu yang dia itu tidak mau berisiko untuk membeli barang-barang yang susah laku gitu. Atau di pasar itu ini dikenal sebentar, paling nanti juga hilang, masyarakat sudah nggak mau lagi. Oke, itu yang terkait alasan pemasaran. Ini lucu banget wajah saya berasap-asap, gerak-gerak gitu asapnya ini. Nggak apa-apa ya, tolong biasakan diri kalian. Ini sekaligus nutupin keringat ya. Keringat. AC-nya sedang saya matikan. Nah, terus berikutnya, manfaat yang kedua, ya bisa jadi si dealernya atau agen kita itu dia lebih pintar menjual dibandingkan kita. Ya, jadi kita manfaatin si agen untuk menjualkan barang kita. Contohnya apa? Misalnya kita punya produk sepatu yang mau kita jualkan, mereknya apa ya? Sepatu yang kalian kenal itu mereknya apa? Apa itu namanya? Kompas. Yang jarang diskon itu loh, apa namanya? Kok jadi lupa saya? Tadi ingat pas mau ngomong itu ingat, tiba-tiba lupa. Nggak jadi Misalnya mereknya, saya jarang belanja sepatu sih ya. Tadi ngomong apa? Nggak kedengeran. Ya, gara-gara hal tak penting itu jadi lupa saya. Misalnya apa namanya, celana jeans gitu aja ya, Levi's Strauss. Nah, itu kan dia kalau menjual sendiri, ya kan, di tokonya dia sendiri, itu kan dia hanya berharap orang yang datang itu ya memang orang-orang yang pengen beli Levi's kan. Makanya dia belanja di situ karena barangnya cuma satu. Tetapi ada supplier, ada distributor di mana dia itu orang-orang yang datang ke distributor tadi itu nggak cuma orang-orang yang beli Levi's, tetapi orang yang ya udah pengen belanja atau mungkin cuma sekedar window shopping kayak begitu, dan berharap orang-orang yang window shopping tadi itu jadi hilaf terus membeli Levi's. Contohnya misalnya dia nitipkan barangnya di Matahari atau di Sogo gitu kan. Nah, di Sogo itu kan banyak orang nitipkan barang. Keunggulannya bagi Sogo apa? Keunggulannya bagi Levi's apa? Ya udah, dia bisa minta dia untuk menjualkan barangnya kan. Sementara di Sogo itu ada banyak barang yang berasal dari titipan orang lain juga dan ditambah dengan persediaan dia sendiri. Nah, terus kemudian itu akan menjadi menarik orang karena yang datang ke sini itu jauh lebih besar dibandingkan yang orang datang ke Levi's ini sendiri. Karena kan ini segmented sekali kan. Hanya orang yang pengen memang niatnya itu beli celana jeans atau beli jaket, ya kan, atau beli kaos Levi's seperti itu kan jarang.
Tapi yang di sini kan ada orang macam-macam, ada yang memang jalan-jalan doang, ada orang yang pengen beli gamis, beli jilbab, beli kemeja, gitu. Tetapi waktu jalan-jalan ternyata khilaf atau ya ini jadi kemampuannya syukur lebih besar. Nah untuk itu si Levis pengen manfaatin, oh dia kan pintar jualan karena orang yang datang di situ lebih banyak daripada toko kita. Terus apakah dia masih tetap buka toko penjualan? Iya tentu saja iya. Nah hal yang sama juga yang sering banyak dipakai itu di HP. Di HP enggak ya? Kalau HP distributor beneran sih dia beli. Jadi nggak jadi yang malas jelasin. Terus berikutnya karena bukan terkait materi ya, makanya nggak malas jelasin. Terus berikutnya unggulnya konsinyasi bila dibandingkan dengan kalau dia jual ke distributor itu adalah salah satunya adalah harga eceran barang konsinyasinya tetap dapat dikendalikan oleh konsainer. Ya, nah ini salah satu contohnya itu adalah sekarang yang lagi rame itu susu beruang. Susu beruang kan sekarang sudah mahal, susah nyarinya kan. Nah, itu bagus nggak buat susu beruang? Enggak bagus. Nggak bagusnya kenapa? Ini bayangin setahun kondisinya seperti ini. Ya kan? Akhirnya dalam waktu setahun itu, karena susu beruang itu dianggap mahal, orang-orang yang level selama ini beli susu beruang misalnya, karena kemampuan ekonominya pas segitu misalnya, itu jadi lupa kan? Karena setahun dia nggak beli susu beruang, karena harganya mahal terus. Nah, sebenarnya kasus yang sekarang susu beruang mahal itu merugikan susu beruang, tetapi kan susu beruang yang punya susu beruang itu siapa? Nestle ya. Nestle itu tidak punya kendali atas itu karena barangnya kan sama dia dijual. Terserah orang yang mau jual dengan harganya berapa. Kalau pasar sepakat segitu ya jadi segitu. Ya mudah-mudahan ini nggak lama sehingga Nestle tetap bisa memasarkan susu beruang dengan harga yang lama. Ya, nah itu kelemahannya kalau barang itu dilepas di pasar. Ini bayangin setahun kayak begini, kan? Nah susu beruang akan kehilangan pelanggan potensialnya. Nah, sekarang pasti meningkat penjualannya, tetapi penjualan yang sifatnya kontinu, gitu kan, orang yang selama ini beli susu beruang, tapi sebenarnya dia juga secara ekonomi maksudnya ya memang pas gitu kan, bukan yang berlebih-lebihan gitu kan, bukan keluarga sultan gitu kan banyak ya. Nah gara-gara setahun harganya naik, mungkin mereka jadi nggak beli susu beruang, dan setelah itu mereka jadi punya kebiasaan baru tidak mengkonsumsi susu beruang, mungkin punya langganan lain misalnya. Jadi susu apa namanya? Frisian flag, susu bendera. Aslinya kan namanya Frisian flag ya. Orang Indonesia bilangnya susu bendera ya. Kenapa? Karena flag itu kan bendera. Bendera Frisian. Frisian itu apa? Frisian itu semacam provinsi di Belanda. Jadi Belanda itu terbagi menjadi 19 kayak provinsi. Saya lupa istilahnya apa. Salah satunya itu namanya Frisian. Nah, itu jadi produk memang dijual dari zaman Belanda sih. Sampai sekarang dia tetap dikenal susu beruang. Sudah jadi ngomongin susu beruang. Susu bendera kan misalnya seperti itu. Oke ya. Jadi keunggulannya nih dia bisa mengendalikan harga. Nah, terus manfaatnya bagi konsumsi ya tentu saja dia terbebas dari risiko barangnya nggak terjual. Terus dia juga terbebas dari risiko barangnya itu susut dan usang dan fluktuasi harga bisa dihindari, tadi sudah banyak saya jelaskan. Nah, terus berikutnya yang terakhir, modal kerjanya jadi berkurang. Nah, modal kerja yang dia bisa hemat dengan menggunakan sistem konsinyasi itu adalah pertama, ya, yang pertama, ketika orang berbisnis, dia jadi distributor apa gitu misalnya, kan dia butuh, ya, pertama dia butuh uang untuk membeli barang. Nah, ya kan? Nah, kalau dia barangnya itu konsinyasi, ya dia hemat, berarti tidak butuh cash untuk berinvestasi di inventory. Yang kedua, dia juga bisa menghemat biaya operasional. Nah, karena di banyak kasus konsinyasi, itu biaya-biayanya itu bisa ditanggung oleh si konsainer. Jadi di perjanjian sudah ngomong, untuk biaya-biaya penjualan ini, nanti ditanggung konsainer. Nah, tentu saja hal ini akan membantu konsaini dalam menghemat beban operasionalnya sehingga modal yang dilakukan untuk beroperasi menjadi lebih kecil. Ya, ini manfaat konsinyasi dan selayang pandang konsinyasi. Ini kayak puisi zaman apa kok saya jadi lupa sih, balai pustaka misalnya begitu. Masih ingat? Enggak lahir saya sebelum lahir apalagi kalian.
Nah, terus berikutnya dalam melaksanakan konsinyasi, ya, si konsaini itu memiliki hak dan kewajiban. Nah, hak tadi ya, yang pertama itu adalah dia berhak memperoleh penggantian beban operasional. Nah, apakah beban ini dapat penggantian semua? Ya, belum tentu, tergantung perjanjiannya dengan si konsainer. Tapi biaya yang biasanya dilakukan penggantian itu contohnya adalah ongkos angkut, terus berikutnya asuransi, ada pajak, ada biaya penyimpanan, biaya handling atau penanganan, terus perbaikan dan juga garansi. Ini tidak semuanya ya, ini masih tergantung lagi kontraknya antara konsaini dengan konsainer. Nah, terus berikutnya konsaini juga berhak menawarkan asuransi ya atau perbaikan. Ini kan bisa membantu memasarkan barang ya, jaminan asuransi itu ya. Nah, tetapi nanti yang menanggung biaya asuransi tadi bukan konsaininya, melainkan si konsainer. Nah, itu menguntungkan bagi konsaini. Ya, karena dia bisa menjual lebih banyak lagi. Terus berikutnya, konsaini itu wajib untuk tentu saja menjaga barangnya secara hati-hati. Ya. Tergantung barangnya, kan ada barang-barang yang rapuh, mudah pecah. Ya. Dia harus hati-hati. Terus berikutnya, konsaini juga harus menjual barang konsinyasi pada harga yang telah ditetapkan oleh konsainer. Itu ya, harganya tidak boleh main ngatur sendiri. Ya, kebijakan harganya tergantung konsainer. Terus berikutnya, konsaini harus merawat dan menyimpan barang milik konsainer secara terpisah. Jadi dia harus bisa memisahkan, oh barang ini punya si konsainer, ini barang punya kita sendiri, oh ini barang ini punya konsainer yang lain. Dia harus memisahkan. Misalnya pun gudangnya terpaksa harus jadi satu, gitu kan. Paling tidak konsainer itu bisa menandai, oh ini barangnya Pak ini, gitu kan. Jadi dengan demikian dia bisa melakukan pencatatan dengan baik. Terus berikutnya, yang terakhir, konsaini harus membuat laporan secara berkala atas hasil penjualan dan juga beban-beban yang ditanggung oleh si konsainer. Itu ya. Kok ini ya, AKL ada teorinya kayak AKM. Memang begitu. Ini memang menurut saya materinya kurang AKL sih yang sekarang ini, yang setelah MIT ini. Ini lebih ke AKM. Nah, dalam berikutnya kita masuk ke akuntansi konsinyasi ya. Kalau secara metode, akuntansi untuk mencatat konsinyasi itu ada dua. Ya, yang pertama adalah metode terpisah. Ya, dia mencatatnya secara terpisah. Nah, bisa ditebak. Kalau begitu metode yang satu lagi disebut sebagai metode apa? Itu lawannya terpisah apa? Tidak terpisah. Namanya itu ya. Oke, metode akuntansinya ada dua ya, ada yang dipisah, ada yang tidak dipisah. Nah, bedanya apa? Dipisah dan tidak dipisah. Bedanya adalah kalau dia tidak dipisah, tidak terpisah, dia itu akan mengakui pendapatan dan akan mengakui penjualan dari konsinyasi itu di akun sales, sama seperti pendapatan dari penjualan-penjualan yang lain. Paham ya? Makanya dia tidak dipisah. Baik pada konsaini maupun konsainer. Jadi konsaini ada yang tidak dipisah, ada yang terpisah. Konsainer juga ada yang terpisah, ada yang tidak dipisah. Paham ya? Jadi kalau dia tidak dipisah, konsaininya misalnya, dia penjualan dari konsinyasi ya akan diakui sebagai penjualan dia. Paham ya? Nanti akan nambah gross profitnya bagi dia, komisinya dia. Sementara kalau yang dipisah, ya baik konsaini maupun konsainer, dia itu tidak mengakui hasil penjualan dari konsaini atau pendapatan dari konsaini pada akun sales, tetapi dia nanti akan mengakui pada akun tersendiri. Akunnya dipisah, ya baik konsaini maupun konsainer. Dia nanti akan mengakui adanya pendapatan dari konsinyasi, ya consignee income atau income from consignment income atau income from consignment. Bisa dipahami bedanya dipisah sama tidak dipisah? Nah, nanti kalau terkait prakteknya nanti akan terbagi menjadi dua. Ada yang selesai, ada yang tidak selesai. Ya, ada yang selesai.
ada yang tidak selesai. Ini juga sama, ada yang selesai, ada yang tidak selesai. Selesai itu maksudnya sampai periode pelaporan barang konsinyasinya itu sudah habis semua. Kan ya? Itu namanya selesai. Jadi misalnya kita tanggal laporannya 31 Desember nih, ada barang konsinyasi enggak? Sudah habis semua. Berarti namanya konsinyasi selesai. Kalau ternyata barangnya dari 100 yang kita titipin masih 20, itu berarti nanti namanya konsinyasi tidak selesai. Kapan bilangnya? Ketika jurnal penyesuaian. Jadi ketika membuat laporan kok barangnya masih ada, berarti dia akan masuk kategori apa? Konsinyasi tidak selesai. Ini contoh dulu yang konsinyasi yang selesai dengan metode yang dipisah. Ya, dengan metode terpisah nanti konsignee itu akan mencatat semua kewajiban dia terkait konsinyasi dan juga semua hak dia terkait konsinyasi pada akun consignment in. Ya, jadi semua tagihan dia kepada consigner akan masuk akun consignment in. Dan juga semua kewajiban dia kepada consigner itu masuk consignment in. Ya, misalnya habis jualan nih misalnya, itu kan menjadi utang dia kepada consigner kan, itu akan masuk ke akun consignment in. Dan sebaliknya, misalnya misalnya seorang consigner itu misalnya seorang consigner itu menggunakan metode terpisah, maka dia ketika dia mengirimkan barang ke consignee itu akan mengakuinya sebagai consignment out. Ya, dan ketika dia merasa memiliki tagihan dari consignee, dia juga akan menjurnal ke consignment out. Ya, contohnya begini. Konita ini berperan sebagai consigner, dia mengirimkan 10 set produk ke toko Rijal atau ke consignee gitu aja. Daripada capek-capek ngapalin toko ini yang mana, saya nyebutnya consignee dan consigner aja. Tapi panjang ya, apa signing sama signer gitu ya. Ya, tambah aneh lagi, consignee sama consigner aja. 10 barang tadi diminta untuk dijual seharga 85 per setnya, per barangnya. Terus di mana COGS-nya atau cost dari barangnya masing-masing adalah 50. Nah, ketika menjual ini, mengirim ini, si consigner akan menjurnal consignment out-nya di debit, yang di kredit merchandise shipment. Merchandise shipment. Oke? Merchandise shipment ini akan diberlakukan sebagai apa nanti? Ya, ini akan diberlakukan sebagai menambah atau mengurangi sales pas bikin laporan keuangan. Jadi kan selama ini kan yang motorin sales kan ada sales diskon gitu ya. Nah, nanti mungkin ditambah sama merchandise shipment di sini. Oke? Terus berikutnya. Nah, sementara si consignee dia itu tidak menjurnal, tapi dia membuat catatan, membuat memo. Oh, ini saya menerima 10 barang. Saya diminta untuk menjual barangnya itu harganya 85 per barang. Dan nanti saya akan dapat penggantian 20%. Penggantian saya dapat komisi 20% ya kalau barangnya terjual. Dan beban-beban pengangkutan itu bisa diganti, bisa di-reimburse. Nah, ini catatannya dia. Dia membuat memo. Ya, memonya ini nggak boleh hilang. Karena kalau hilang nanti harus nyari memonya. Jadi finding memo. Krik nggak apa-apa lah ya. The name is also effort. Namanya juga usaha. Terus berikutnya, ternyata pas ngirim tadi si consigner dia itu membuat mengeluarkan ongkos angkut nilainya 60, maka dia akan menjurnal cash-nya di kredit pada freight out. Ya, ini kan kalau penjualan biasa, tetapi kan ini consignee dan barangnya belum dijual, makanya dia membuat jurnal yang kedua, freight out-nya dihapus, dia akan mendebit consignment out. Jadi biaya angkut ini akan menambah saldo consignment out.
Berikutnya, ternyata si consignee ya kan, sampai tanggal 20 Juni itu barangnya laku semua. Transaksi dilakukan tanggal 6 sampai 20. Nah, ketika dia menjual itu ternyata ada ongkos kirimnya, ada shipment-nya keluar, ya. Maka dia akan menjurnal cash pada consignment in. Nah, ini nanti akan ditagihkan kepada siapa? Consignor. Makanya tidak dihapus sebagai beban sama consignee. Karena biaya ini tadi kan bisa di reimburse, maka dia akan mencatat di akun consignment in. Ya, tadi akun semua hak dan kewajiban dia dikumpulkan di mana? Di consignment in. Nah, berikutnya tanggal 6 sampai 20 juga dia tadi menjual barangnya laku, 10 terjual semua. Harganya 185. Maka dia akan menjurnal cash-nya dia terima 850 pada consignment in. Yang kredit consignment in. Jadi dia punya utang nih, dia harus mengembalikan uang sebesar saldo consignment in karena saldonya dikredit ya. Nah, terus berikutnya dia mau mengembalikan uangnya. Kan sudah habis nih barangnya. Oh, barangnya udah habis nih. Ya udah uangnya kita kirim. Tapi sebelum kirim, dia motong dulu komisi dia. Komisi dia adalah 20% dikalikan 850 menjadi berapa? 170. Dia akan mengakui commission income di kredit dan mendebet consignment in. Nah, ngurangin kewajiban dia. Paham ya? Maka saldo consignment in itu akan menjadi 850 kredit kan, di debit 25 dikurang 25 ya, dikurang 170 atau 655. Oke, nah uang itulah sejumlah saldo consignment in yang akan dikembalikan kepada siapa? Consignor. Maka ketika mengembalikan dia akan menjurnal 655 cash ya di kredit pada consignment in di debit 655. Dengan demikian saldo consignment in habis. Inilah yang disebut sebagai apa? Disebut sebagai apa? Transaksi selesai, konsinyasi selesai karena barangnya udah hilang semua. Nah, nanti ketika menerima uang, si konsignor itu akan lapor, Pak, saya kemarin jual harganya 850 ya semuanya ya. Tapi saya ada ongkos angkut nih, ini buktinya 25 dan saya memotong komisi saya 170. Oke, maka dia akan menjurnal. Ya, dia di sini tidak mengakui sales. Dia akan mengakui pendapatan yang namanya consignment income. Paham ya? Kenapa? Ya karena metodenya dipisah. Ya, dia tidak mengakui sales di sini. Jadi dia akan menjurnal cash 655 sesuai yang dia terima 655. Berikutnya dia akan mengakui penjualan pada akun consignment out 850 di kredit ya, dan ini jumlah ini kan. Dan dia juga akan mengakui bebannya yang ditagih sama consignee di debit, tapi tidak pada akun expense melainkan pada akun apa? Consignment out sebesar 195, yaitu 125 ongkos angkutnya ya ditambah dengan ini consignment income-nya, komisinya 170, jadi di debit 125. Oke, bisa dipahami? Maka sekarang saldo consignment out itu menjadi berapa? Saldo consignment out, ini kan tadi kita kredit 850 kan, kreditnya 850, terus berikutnya kita kurangi ini, tadi kan ada pengurang ini kan, 60, berikutnya dikurangi lagi ini 195. Saldonya jadi berapa? 595. 95 ya, pas 95. Nah, itulah saldo income dia. Jadi kalau dijelaskan, kenapa kok income dia itu 95, itu adalah hasil jualan dia, harganya berapa? 850. Kos barangnya berapa? Kos barangnya berapa? 500. 500. Oh, tadi belum saya kurang 500 ini ya. Barang dia 500, ya kan? Terus profitnya jadi berapa? 350. 350 kan? Dikurangi ongkos angkut ini 60, terus dikurangi lagi ongkos angkut ini 25, terus dikurangi lagi komisi dia 170. Totalnya pendapatan dia akan menjadi berapa? 95. Itu tidak diakui pada sales dan COGS, melainkan dia akan menjurnal consignment income di kredit. Nah, dia akan mendebet saldo consignment out 95. Jadi ini saldonya pasti akan selalu sama kalau konsinyasinya selesai. Bisa dipahami?
Iya, ada kabar lagi teman kalian Mentari itu kemarin swabnya positif. Makanya nggak bisa hadir ya, kita doakan bersama-sama agar cepat diberikan kesembuhan. Ya, dia disuruh absen aja ya, tolong disampaikan nggak apa-apa absen aja di portal, kuliahnya nggak usah ikut, ya fokus dulu ke kesembuhan. Terus jangan lapor ke lembaga. Main teman saya sakit gimana malah jadi sia-sia dong tindakan saya. Ya, ini rahasia kita semua. Direkam lagi, ada bukti dong. Tidak. Oke, bisa dipahami ya yang transaksi selesai yang ini. Berikutnya, teman-teman, ini selama setahun setengah ngajar ini, saya itu mengalami apa namanya ya, mengalami perubahan di cara ngomong tahu. Saya tuh biasanya kalau ngomong nggak kayak begini. Saya sesuaikan di Zoom. Saya tuh ngomongnya jadi ngomong ala Zoom. Nggak tahu kenapa orang itu memang adaptif ya, menyesuaikan diri. Terus Mentari posisinya sekarang di mana? Di rumah Pak, kalau salah. Ya saya tahu rumahnya di mana dong. Bandung Pak. Bandung, Pak. Oh, di Bandung. Ya Allah, Bandung juga lagi rame. Ada gejala nggak? Ada katanya Pak. Sampai sesak nggak atau cuma demam aja? Demam sama katanya tenggorokannya sakit gitu Pak. Ya mudah-mudahan cuma sampai di tenggorokan, jangan sampai ke paru-paru. Nggak kayak saya kemarin. Itu gejala yang wajar sih. Terus sudah vaksin belum? Kurang tahu Pak. Nah, makanya kalian daftar vaksin ya. Mumpung boleh itu loh. Ya. Karena kita nggak tahu nih, kita bakal kepapar atau enggak gitu kan. Saya tuh dulu pas harusnya vaksin ternyata kan baru positif itu, baru negatif itu kan kesel juga ya. Baru sembuh kan nggak boleh ya. Ya ini mudah-mudahan nih bisa. Nah, Pak Andi sebelah itu kebetulan dia vaksin, jadi gejalanya juga tidak parah-parah amat. Apakah vaksin itu membuat kita jadi tidak bisa terpapar? Enggak, tetap bisa. Cuman paling tidak gejalanya itu jauh berkurang. Ya kayak sekarang tuh misalnya, terus bisa nggak meninggal? Ya sebenarnya bisa aja. Cuman kalau kita lihat dulu ketika pas awal-awal penanganan pandemi itu kayak dokter perawat itu kan banyak banget yang meninggal ya. Nah sekarang jauh berkurang. Tetap ada tapi jauh banget, kecil banget angkanya. Ya setahu saya itu baru 1 dokter yang meninggal pas gelombang yang kedua ini. Padahal gelombangnya jauh lebih tinggi. Jadi